perkenalkan saya Fani Najmunisa, pendamping PKH Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pencegahan dan penanganan stunting pada modul 3 sesi 2 langkah 2, yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan berdiskusi untuk mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Kita masih pakai dua kelompok yang sebelumnya ya Bu ya. Kelompok pertama Ibu Dede, kelompok kedua Ibu Mimin. Kelompok pertama Ibu Dede akan membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat. Contohnya pada saat ibu harisan, pada saat ibu ikut kelas hamil, kelas ibu hamil, atau juga pada saat ibu-ibu ikut pertemuan P2K2 atau pertemuan kelompok ya seperti saat ini. Kelompok kedua Ibu Mimin yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan juga online. Contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp group atau media internet lainnya ya Bu ya. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya Bu ya. Oke, 5 menit silakan ibu-ibu berdiskusi mengenai pembahasan yang barusan. Oke. Saya beri waktu 5 menit ya Bu ya untuk diskusinya, dan hasil diskusinya ibu tulis di kertas ini ya Bu ya. Ini. Nah, ibu-ibu udah selesai diskusinya? Udah cukup ya Bu ya? Coba ibu kelompok pertama Ibu Dede. Silakan Bu untuk hasil diskusinya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kita tepuk hebat dulu untuk Ibu Dede yuk. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, lalu kelompok 2 Ibu Mimin. Ayo Ibu Mimin, coba utarakan hasil diskusi dari kelompok Ibu Mimin. Iya, terima kasih Ibu Mimin. Kita tepuk mantul dulu untuk Ibu Mimin dan kelompoknya. Ayo, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, nah ibu-ibu kita tempel hasil diskusinya tadi di pulpen ya. Oke, ini dia hasil diskusi dari ibu-ibu kelompok pertama dan kelompok kedua ya, mengenai informasi yang dapat mendukung ibu hamil. Yang pertama kelompok 1, informasi yang didapatkan dari pertemuan tatap muka, yaitu arisan, kelas ibu hamil ataupun P2K2, yaitu yang pertama asupan makanan bergizi. Oke ya, asupan makanan bergizi untuk ibu hamil, betul sekali ya Bu ya, karena ibu hamil itu karena 1000 HPK atau hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa kehamilan, jadi harus terpenuhi gizi dan nutrisinya ya. Gizi dan nutrisi ibu hamil apa aja Bu? Sama ya seperti halnya yang lain, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineralnya harus tercukupi. Karbohidrat bisa didapat dari apa aja Bu? Dari nasi. Kalau misalnya lagi kesulitan beras nih, bisa dari umbi-umbian ya, kentang, ubi, apalagi Bu? Singkong ya. Lalu protein hewani nggak perlu yang mahal, daging sapi ya Bu ya, bisa didapat dari telur, daging ayam, lele, itu insya Allah harganya lebih terjangkau. Protein nabati insya Allah terjangkau lah ya, itu mah ada tempe, ada tahu, ada kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang merah, dan banyak lagi ya Bu ya. Untuk vitamin dan mineral bisa didapat dari sayur dan buah-buahan. Sayuran bisa tomat, sayur kangkung, bayam. Untuk buah-buahannya nggak perlu yang mahal, apel, pir atau segala macam ya, bisa dari pepaya ataupun pisang.
Terus yang kedua yaitu penanganan saat dan setelah kehamilan ya. Penanganannya misalkan ibu-ibu di sini harus rajin ke posyandu untuk ibu hamil, dan setelah melahirkan pun harus pergi ke posyandu, karena di posyandu ibu-ibu akan mendapatkan penanganan juga informasi mengenai kehamilan ya. Informasi apa aja sih yang harus dilakukan ibu hamil dan ibu nifas ya. Nanti ketika ibu pergi ke posyandu, ibu akan mendapatkan screening kesehatan, diperiksa ya, cek darah, cek berat badannya, ditambah tablet tambah darah, ataupun akan diberikan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh kondisi ibu pada saat itu ya. Setelah melahirkan pun jangan lupa untuk tetap periksa ke posyandu anaknya maupun ibu nifasnya ya. Selanjutnya merawat kebersihan diri. Nah, merawat kebersihan diri jangan lupa untuk pencegahan stunting itu salah satunya yang paling penting itu merawat kebersihan diri, bisa dari CTPS. Apa ibu CTPS? Cuci tangan pakai sabun, jangan lupa ya bu ya. Tong sekedar kuku bate cek-cek udah we, atau misalnya dina gayung diubek-ubek itu entong ya punya, tapi harus di air mengalir. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan diikuti juga langkahnya, ada 6 langkah ya bu ya. Bisa ibu pelajari di pertemuan selanjutnya nanti. Selanjutnya untuk kelompok 2, kelompok Ibu Mimin yang membahas yang berdiskusi menggali informasi dari media internet ataupun media cetak seperti koran, Facebook, apalagi bu, WhatsApp biasanya ya. Nah, apa aja? Yang pertama yaitu ibu hamil harus makan makanan bergizi. Sama ya bu ya dengan kelompok yang pertama tadi. Betul sekali bahwa ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, ibu hamil tidak boleh minum kopi. Nah ini, kadang kalau di media online itu banyak informasi-informasi yang kurang tepat ya, makanya ibu harus selektif ketika mencari informasi mengenai kehamilan. Nah, untuk ibu hamil tidak boleh minum kopi tidak sepenuhnya salah ya bu ya. Ibu hamil boleh-boleh aja minum kopi, tapi dengan batasan yang wajar. Mitos atau faktanya nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Yang ketiga yaitu ibu hamil tidak boleh olahraga berat. Ya, ini juga betul ya bu ya, kalau hamil harus dijaga jangan sampai kelelahan. Nah, termasuk tadi penanganan saat kehamilan. Saat kehamilan itu ibu tidak boleh kecapean, nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengangkat beban yang berat gitu ya, karena ibu hamil harus cukup istirahat gitu. Nah di sini untuk mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil agar anak yang dikandungnya, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami stunting untuk kedepannya, alangkah lebih baiknya ibu mengikuti kelas ibu hamil, biasanya dilaksanakan di posyandu ataupun puskesmas. Ibu juga bisa mengikuti pertemuan kelompok P2K2 seperti saat ini ya, agar ibu bisa mendapatkan penjelasan yang akurat mengenai informasi yang mendukung ibu hamil. Seperti itu ya bu ya. Jadi jangan sampai ketika ada informasi di media online, jangan semerta-merta ibu mempercayainya. Ibu harus tanyakan dulu ke tenaga ahli yang ada di posyandu ataupun di puskesmas. Seperti itu ya bu ya. Paham bu? Paham. Alhamdulillah. Sekian pembahasan kali ini, yaitu mengenai pencegahan dan penanganan stunting modul 3 sesi 2 langkah 2, yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.